Oke semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot teman-teman. Hari ini kita akan lanjut untuk Scorpio ya. Siapa orang yang masih mengingat memori-memori tentang kalian dulu? Siapa dia? Oke, nah jadi Scorpio, sebelumnya ini adalah pembacaan umum, jadi energinya bisa terbolak-balik dan tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi saya harap seandainya kalau tidak resonate, kalian mungkin bisa kunjungi channel reader lain ya. Karena setiap reader kan energinya berbeda-beda gitu. Oke, kadang gini juga ada bahkan ya gini, gimana ya ngomongnya? Ada satu orang, beberapa orang lah, bukan satu orang ya, beberapa orang yang walaupun cocok di satu reader gitu, tapi ada beberapa video yang tidak resonate. Nah, itu mungkin bukan ditujukan untuk kalian ya. Jadi seperti itu. Ini kayak bawa nasi gosong sebentar teman-teman. Sudah saya duga teman-teman. Oke, gosong kan. Ayo kita masuk lanjut. Sampai di mana kita? Kalau saya udah ngomong maafkan aja, saya lupa nih. Saya orangnya pelupa teman-teman. Jadi ini pembacaan umum, energinya bisa terbolak-balik gitu. Nah langsung saja kita mulai. Dan bahkan ada untuk beberapa orang yang tidak cocok sama sekali, ada yang cocok separuhnya, itu ada juga ya gitu. Jadi saya udah bentangkan beberapa kartu tarot teman-teman. Ini untuk ciri-cirinya ada King of Sword. Nah, Sword, pedang itu elemennya ini. Bentar-bentar, udara ya. Kalau pedang itu udara teman-teman. Dan kalau udara itu ada kaitannya dengan zodiak Gemini, Libra, dan Aquarius. Yang dimana juga ini ada kaitannya dengan energi kamu atau bahkan orang yang terkait dengan kamu ini, atau bahkan kalau tidak ada, ini hanya energi yang hadir untuk menyampaikan. Jadi teman-teman, seandainya nih kalian nonton video ini, kalian merasa cocok dan resonate, tetapi tidak ada kaitannya dengan zodiak yang saya baca ya, kalian tetap bisa lanjutkan ya. Jadi jangan dijadikan sebagai patokan. Nah mungkin itu hanya energi yang hadir ya untuk menyampaikan ya. Nah seperti itu. Untuk energi si orang ini ada kartu The Hermit. Kalau di kartu Rider Waite ya, tarot Rider Waite itu gambaran seorang pria ya, pria tua, itu pria ataupun wanita lah. Intinya dia, kita melihat gambarnya seorang pria atau wanita ya, orang kita bilang seorang yang berjalan di kegelapan memegang lentera ya. Lentera itu kayak gini ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah itu menggambarkan situasi dianya yang merasakan kesepian dan kesendirian. Bahkan dia kembali ya, kembali maksudnya itu melihat ke dalam dirinya, bukan kembali ya, maaf, melihat ke dalam dirinya ada sesuatu yang kurang gitu. Dia mencoba untuk mencari jalan keluar teman-teman. Seperti itu. Untuk ciri-ciri ada King of Sword. Nah, dia ini adalah seseorang yang tegas, bijaksana, berwibawa ya. Yang dimana juga dia ini bisa kita artikan sebaya atau bahkan lebih tua. Untuk warna kulit ya, ciri-cirinya ini kemungkinan kecil ya, warna kulit itu jangan dijadikan patokan. Untuk warna kulitnya ini bisa saya bilang berkulit cerah ya, seperti itu. Ini lebih ke arah maskulin daripada feminim, mungkin bisa saja feminim yang bersifat seperti maskulin, teman-teman. Oke. Dan dia ini adalah tipe orang yang kalau udah ada problem dan masalah, dia mau langsung kelar hari itu juga gitu. Dan ini adalah orang yang mungkin kamu kenal ya, seseorang yang mungkin kamu kenal. Namanya aja judulnya, siapa dia yang masih menyimpan memori ya. Oke, masa ada memori nggak ada ceritanya gitu? Nggak mungkin bisa tumbul lagi. Timbul ya, memori itu dari mana timbulnya kalau tidak menjalin suatu hubungan dan cerita gitu ya. Pasti ada cerita di balik itu. Nah, jadi dia ke kamu itu merasakan ini ketidakstabilan teman-teman. Bahkan dia merasa tidak adil gitu. Mungkin di dalam hubungan kalian dulunya ada ketidakadilan ya. Yang dimana juga dia mencoba untuk mengikhlaskan, mencoba untuk mengalir ya, walaupun dia masih mengingat memori-memori tentang kalian dulu ya. Di samping itu juga ada Knight of Cup, dia udah membawa pergi rasa cintanya di sini. Dia udah mulai berkelana teman-teman. Oke. Yang dimana juga The Devil. Nah The Devil di sini bisa saya artikan dia menyimpan satu luka yang sangat dalam ya. Oke. Dan kalau saya lihat juga dulunya ada hubungan yang toxic relationship ini kalian ya teman-teman, yang mungkin lebih banyak nafsu daripada cinta, atau bahkan hubungan yang udah nggak bagus, playing victim apapun itulah ya. Di samping itu juga dia ini udah dikuasai dan dikontrol oleh nafsu, yang dimana dia itu jadi nggak terkontrol gitu, sedihnya berlarut-larut ya, emosinya yang nggak stabil, itu bahaya. Karena ini kita di dalam diri kita itu pasti ada the devil ya, nafsu, hasrat ya, yang dimana kita harus bisa mengontrol itu, jangan sampai dia menguasai kita.
Makanya kita manusia ini manusia dan hewan. Kita sama-sama ada nafsu kan gitu. Tapi bedanya kita sebagai manusia ya kalian tahu lah, kita diberikan akal dan pikiran. Seperti itu teman-teman. Nah, di atasnya ada dua tongkat. Dia dihadapkan oleh dua pilihan yang sebenarnya dia belum siap untuk memilih. Yang membuat dia menjadi bimbang ya. Dia masih ini ragu untuk mau move on, mau melepaskan kenangannya masa lalu gitu teman-teman. Bahkan ada Page of Pentacles, ada rasa bersalah, ada rasa ingin meminta maaf gitu. Jadi ada ya beberapa orang teman-teman, ini saya udah sering ngomong di video sebelum-sebelumnya, walaupun dia nggak punya salah gitu ya, dia tetap meminta maaf. Ada orang seperti itu. Dan arti lain dari Page of Pentacles, bahkan dia berharap ya mungkin ada keinginan gitu ya untuk menjalin suatu hubungan lagi dengan kamu. Di atasnya ada 5 tongkat. Nah, ini ada gambaran tentang kaliannya yang cekcok ya, atau ada konflik, atau bahkan nih ini hanya menggambarkan dia ya. Oke, bentar. Nah, yang menggambarkan dianya yang sedang konflik dengan dirinya sendiri, teman-teman. Seperti itu. Kalau suara saya agak kurang kedengaran, maaf ya, saya duduknya nyandar jauh nih. Jadi mungkin dia konflik dengan dirinya, yang hatinya nggak terima lah, yang pikirannya nggak terima, ya seperti apapun lah itu. Di bawahnya ada 5 koin, ini juga menggambarkan dianya yang sedang terpuruk ya. Oke, sebentar saya bakar rokok dulu ya. Perasaannya terpuruk, pikirannya terpuruk di sini. Ini kalau mau nggak di shuffle lagi udah dapet nih ini sebenarnya. Dia merasa kehilangan, dia masih menunggu kabar ya. Ayo kita shuffle aja. Kita tambahkan beberapa kartu karena baru 6 menit ya. Bottom ada kartu The Dead. Ini menggambarkan dianya yang belum bisa memasuki suatu siklus yang baru ya. Dia belum bisa terbiasa tanpa adanya kamu di sisinya. Aduh, sedih itu kata-katanya. Seperti itu. Dan juga kalau memang kalian masih menjalin suatu hubungan, ini hubungan diambang kehancuran. Harus ada suatu pembaharuan agar tidak terjadi kehancuran di dalam hubungan ya teman-teman. Kita tambahkan lagi. Oke, ini ada 4 koin yang dimana dia masih stuck kepada kamu. Dia masih nggak bisa keluar ya dari zona nyamannya dia. Yang membuat dia menjadi nggak stabil gitu, goyang dalam keuangan, dalam perasaan, pikiran, apapun lah itu. Bahkan ada kekecewaan di sini, ada kesedihan ya teman-teman. Dia merasa sedih, dia meratapi kesedihannya yang sebenarnya kalau dia melihat ke arah lain ada banyak orang-orang yang memperhatikan dia, yang memperdulikan dia seperti itu ya. Bahkan juga dia di sini mencoba untuk bangkit dari rasa capek, rasa luka, dan kalau saya lihat ini menggambarkan dianya yang lebih banyak berjuang dari kamu, atau bahkan ini hanya gambaran yang melihatkan dia, memperlihatkan dia mencoba untuk bangkit gitu. Yang dimana juga di sini alam semesta mendukung ya, mensupport dia untuk sembuh, untuk healing ya. Dianya aja yang nggak peka gitu. Karena kalau kita udah dibantu ya oleh alam semesta untuk sembuh, kita nggak ada niat mau sembuh, ya sama aja nihil gitu. Ada 10 pedang. Nah, ini juga menggambarkan dianya yang merasa dikhianati, atau bahkan dia dikhianati oleh pikirannya sendiri ya, nggak harus orang, perkataan kamu gitu ya, bisa juga. Atau bahkan ini ada pengkhianatan dulunya, saya nggak tahu siapa yang mengkhianati, apa yang membuat hubungan kalian hancur, berantakan seperti ini. Ini keluar lagi kartu yang tadi. Dia merasa kehilangan yang sangat-sangat dalam di sini ya teman-teman. Oke. Yang dimana juga dia ini hancur ya kalau kita singkat, walaupun dia masih mengingat memori-memori kalian dulu ya. Seperti itu. Jadi kita tutup dulu sampai di sini pembacaan kali ini ya teman-teman. Yang mau personal reading kalian bisa japri saya lewat WA atau Instagram, atau bahkan yang mau request judul-judul yang mau dibacakan kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Yang mau personal reading bisa japri saya lewat WA, itu saya cantumkan di deskripsi. Oke. Ayo kita tutup dulu sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Bye. Scorpio.